Arianto, biasa dipanggil Ari. Gue lahir dan besar di Kampung Tengah dengan latar belakang keluarga sederhana. Dilahirkan dari bokap yang profesi ojek dan ibu rumah tangga. Kampung Tengah itu masuk dalam kategori kampung kumis, kumuh dan miskin. Di sini banyak anak-anak pengangguran, tingginya angka kriminal, dan pergaulan bebas dengan narkoba. Dari kondisi tersebut muncul kekhawatiran gue sebagai pemuda kampung untuk bergerak membuat pendidikan alternatif, karena dari generasi ke generasi banyak yang putus sekolah, bahkan gue sendiri pun pernah terlibat dalam lingkaran narkoba. Jadi hal itu yang membuat kekhawatiran gue akan generasi berikutnya. Ya, tapi ada beberapa kendala ketika gue mulai ini. Jadi salah satunya adalah lahan atau tempat untuk kita mulai proses belajar mengajar. Terus dari minimnya dukungan orang tua karena banyaknya kesibukan mereka, akhirnya kita inisiatif komunikasi sama warga yang memiliki rumah yang halamannya agak luas, dan itu pun berpindah-pindah dari rumah ke rumah, dan minimnya sumber daya manusia untuk mengajar. Sebelumnya yang ada itu komunikasi kita sama mahasiswa dari berbagai kampus, dan itu pun waktunya sebentar. Mereka hanya dalam tugas KKN yang waktunya hanya berjangka 3 bulan terus selesai. Akhirnya gua pribadi berinisiatif untuk berkomunikasi dengan banyak pihak, salah satunya melalui sosial media, mengajak untuk berpartisipasi dalam pendidikan ini, dan akhirnya berbuah manis. Respon dari teman-teman di sosial media banyak, ada beberapa orang yang mau berpartisipasi. Jadi setelah tahun 2015 itu akhirnya resmi berdiri dengan nama Teras Cerdas. Nah, mulailah tuh dikelola oleh organisasi mahasiswa yang udah diceritain tadi sama Bang Ari. Nah, organisasi mahasiswa ini kebetulan gue berkecimpung juga di dalam situ dan menjadi perwakilan dari si organisasi mahasiswa itu untuk mengelola Teras Cerdas. Tapi nggak sendirian aja nih waktu itu. Awal-awal ditemani juga sama ada namanya Esti sebagai kepala sekolah waktu itu. Nah, gue selaku koordinator pengajar, kemudian ada Diki, dan waktu itu juga ada yang ikut diskusi tuh namanya Bayang gitu. Nah, dari situ tuh udah sering sharing-sharing kayak bahan bacaan tentang pendidikan alternatif, dan jadinya kayak dapat gambaran
kira-kira teras cerdas itu sebenarnya mau dibawa kemana, pendidikan alternatif yang seperti apa sih yang mau dilakukan oleh teras cerdas gitu. Nah, berdasarkan hasil diskusi itu akhirnya kami sepakat bahwa sebenarnya pendidikan alternatif yang ingin dituju oleh teras cerdas adalah pendidikan alternatif yang itu berbasis dari masalah apa yang terjadi di lingkungan masyarakat itu, di komunitas yang menjadi sasaran, sehingga pendidikan yang diberikan itu benar-benar kontekstual, benar-benar langsung terasa gitu dampak dan manfaatnya untuk masyarakat kayak gitu sih. Berdasarkan cita-cita akan pendidikan kontekstual yang emang bisa berdampak langsung gitu untuk masyarakat, awal mulanya kami lakukan asesmen dulu gitu, asesmen di masyarakat kira-kira apa sih yang sebetulnya dibutuhkan gitu, apa sih yang menjadi permasalahan di sini gitu. Kayak contohnya misalnya administrasi kependudukan gitu, terus ada juga persoalan soal sampah, terus juga soal eksploitasi upah buruh pengumpas bawang, eksploitasi anak juga kayak gitu. Jadi dari berbagai macam permasalahan itu kami turunkan menjadi beberapa program kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin yang sekarang sih yang sedang berjalan, tapi kalau misalnya dari yang angkatan sebelumnya itu juga udah ada beberapa program gitu. Salah satunya kayak kelas akademik. Di kelas akademik ini karena kondisinya nggak semua anak ini sekolah di tempat yang kualitasnya baik gitu ya dan mendapat perhatian di rumah untuk belajar lagi, ngerjain PR bareng orang tuanya atau gimana gitu, karena kondisinya seperti itu. Jadi kami memberikan bimbingan akademik juga gitu ke mereka. Bayangin aja deh, kebanyakan sekolah negeri itu kan dia di satu kelas ada 40 anak gitu, dan bagaimana sih seorang guru ini bisa membagi perhatiannya ke semua 40 anak itu kan sulit ya. Jadi ada aja nih anak-anak yang tertinggal gitu di bidang akademik. Nah, yang bagi anak-anak yang butuh bimbingan khusus ini kami berikan yaitu tadi ngelanjutin Bang Ari sebelumnya, les-lesan gratis, dan itu dilakukan setiap hari Sabtu. Kemudian kami juga ngelihat anak-anak di sini tuh berbakat loh gitu, banyak potensinya, cuman nggak seberuntung anak-anak lain yang mungkin bisa dapat les nyanyi, les nari, atau les apapun itu. Jadi dari situ kami kembangkan bakat mereka dengan adanya kelas karya. Mau bagi ya? Tapi nggak ada di jengkol. Balas. Lo nggak dibalas. Siapa namanya dia ya? Mau sambungin lagi video. Gue nggak ngasih. Quality check. Packing editing. Nama saya Eis dari Serang. Nah, Ibu udah tinggal di sini berapa lama kok boleh tahu? 30 tahun. 30 tahun, Ya. Bu. Nah, Ibu pekerjaan Ibu sehari-hari apa, Bu? Pas bawang nih sehari-hari saya. Hanya udah ngupas bawang aja gitu. Iya. Terus saya dikasih kerjaan lagi sama Karaina. Nah, ini apa tuh ngeguntingin benang. Buat Kayu jadi atas. Ya kerjaan saya sekarang dikasih itu buat buat sehari-hari makan saya gitu. Soalnya saya ngupas bawang nggak cukup. Jadi saya sekarang ngerjain sebentuk kertas, kayak benangnya saya gunting-gunting buat sehari-hari makan saya. kalau boleh tahu, anak Ibu yang belajar di teras cerdas namanya siapa aja, Bu? Namanya Paisa sama Rani. Nah, sebelum adanya teras cerdas ini, kegiatan Faisal sama Rani itu sebelumnya apa ya, Bu? Sebelumnya kan tadinya tuh diajak ke pasar sama saya. Paisa sama Rani dibawa kerja sama saya. Kadang-kadang kan ini yang bantu-bantu saya mungut-mungut sayuran, buah-buahan di pasar buat dijual lagi. Itu sama anak saya yang kecil tuh namanya Faisal. Gitu. Nah, selama belajar di teras cerdas ini, perkembangan atau perubahan yang apa sih yang terjadi sama anak Ibu? Alhamdulillah sih sekarang udah bisa baca anak saya. Ya udah tahu huruf sekarang, udah ngerti ngitung.
Kalau boleh tahu apa sih Bu yang jadi kayak kendala anak ibu tidak sekolah di negeri pada umumnya? Kendalanya saya nggak punya KTP, KTP. ya sama kakak gitu. Ya. Jadi tadinya kan saya juga salah saya nggak ngurus karena saya sibuk nyari duit buat makan sehari-hari saya gitu. Nah pas saya nanya ke RT kata ada surat pindah kan, sedangkan saya aja selama di sini nggak pernah pulang. Tuh. Jadi di sono nggak ada yang nama saya lagi di Serangnya. Kurang ya udah ya mau diapain aja saya ini aja. Berarti dengan hadirnya teras cerdas di lingkungan sini sangat membantu tentang pendidikan anak-anak sini ya Bu? Iya, saya seneng banget jadi anak saya si Rani sama Pak Isa jadi bisa baca gitu. Kalau gue dari Teras Cerdas, nama gue Hanif Triwidianto, gue mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, gue mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan. Gue mengajar dari 2017, itu pas lagi gue gap year, dan saat gue gabut, gue dikasih tahu teman kalau misalnya ada volunteer di daerah Keramat Jati, kebetulan dekat sama SMA gue, jadi gue mencoba untuk ikut, dan alhamdulillah lolos. Alasan gue join Teras Cerdas, awalnya gue suka ngajar anak. Dari SMP gue udah ngajar anak di rumah gue. Kemudian menurut gue organisasi ini sangat positif untuk perkembangan diri gue. Setelah itu ketika gue udah mulai ngajar, gue makin suka sama cara pandang Teras Cerdas tentang pembelajaran alternatif, tentang bagaimana membebaskan anak itu dari pendidikan sekolah formal yang sangat mengkotak-kotakan. Kemudian akhirnya sampai sekarang gue akhirnya jadi pengembang kurikulum, gimana caranya biar bikin si anak ini punya karakter. Nah itu yang sebenarnya lagi digodok di Teras Cerdas. Suka duka gue selama mengajar, suka gue itu ketika kita tuh ada kegiatan namanya Minggu Menjawab. Minggu Menjawab itu adalah pertanyaan adik-adik dikumpulkan di saat Sabtu bertanya. Kemudian kita mengajak anak-anak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ia buat. Nah, kemudian kita tuh menemukan jawaban-jawaban yang benar-benar luar biasa banget. Kayak tadi ada pertanyaan kenapa kapal bisa terbang gitu, karena dikendarai Kak. Itu tuh sebuah jawaban yang sangat unik dan nggak ditemukan oleh orang dewasa, tapi anak-anak mengerti pemahaman logika kayak gitu. Itu benar-benar bikin gue speechless, seneng banget setiap dengar pemikiran anak-anak kayak gitu. Terus dukanya adalah ketika ngeliat mereka nangis sih. Ketika ngeliat mereka berantem terus nangis, terus kayak ada beberapa juga anak sini yang mereka nggak sekolah gitu, yang gue pikir ketika mereka nggak dapat keadilan di kota Jakarta yang besar gitu, tapi dan mereka nggak sekolah, kemudian mereka ada beberapa dari mereka ngarak ondel-ondel terus kerja bantuin orang tuanya. Itu tuh yang bikin gue duka sih, tapi itu positif juga, gimana caranya gue bisa nyelesain masalah itu di Teras Cerdas gitu sih. Nama saya Aisyah Kuratain. Saya dari alumni Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sehari-hari saya biasanya mengajar bahasa Indonesia untuk anak sekolah, juga untuk mahasiswa asing. Pertama kali tahu Teras Cerdas itu dari internet, sekitar bulan September tahun ini, dan sedang pembukaan untuk pengajar sukarelawan batch 6. Jadi sejak akhir September atau awal Oktober itu saya masuk Teras Cerdas. Saya itu memang suka sekali mengajar.
Selain itu juga suka sama anak-anak. Jadi saya merasa terpanggil ketika melihat di Instagram Teras Cerdas membuka lowongan untuk pengajar sukarelawan. Karena sepertinya impian saya yang sejak lama ingin menjadi pengajar sukarelawan itu akan terwujud dengan saya mengikuti Teras Cerdas di batch. Sebenarnya anak-anak itu kan punya kehidupan sendiri ya, jadi mereka memang suka bermain gitu. Kalau mereka mendengar kata belajar itu suka beda gitu, di pikirannya tuh harus serius, terus harus duduk rapi, segala macam itu. Jadi ketika kalau saya pribadi ketika ingin memulai mengajar di kelas itu saya harus menyiapkan diri saya sendiri dulu. Setelah saya merasa diri saya siap, lalu saya baru bisa mulai bertemu dengan anak-anak. Dan ketika bertemu dengan anak-anak itu saya coba kedekatan gitu. Jadi biasanya sih saya tanya kabar dulu gitu, dan mereka akan dengan akrab menjawab kabar mereka bagaimana. Kalau mereka sudah cair ke pengajar, biasanya malah mereka sendiri tuh yang tanya, "Kak, kita nanti mau belajar apa?" gitu. Nah, kalau mereka udah tanya seperti itu, wah enak nih. Jadi ya udah, akhirnya jadi seolah-olah memang pelajaran yang nanti kita pelajari itu memang mereka yang mau gitu. Sebagai pengajar ada rasa senang ketika melihat para siswa itu hadir di kelas. Apalagi kalau di Teras Cerdas ini kan kelasnya sendiri hari Sabtu dan Minggu. Itu hari libur dan itu harusnya itu waktu mereka untuk di rumah bersama keluarga, tapi mereka justru hadir di Teras Cerdas gitu dengan semangat untuk belajar bersama kami para pengajar. Itu yang bikin seneng sih. Kalau untuk harapannya, semoga Teras Cerdas ini bisa menjangkau lebih luas, tidak hanya di daerah Kampung Tengah ini, tapi juga di daerah-daerah lain. Terus pengajarnya juga tambah banyak, dan jadi komunitas seperti Teras Cerdas ini ya tidak hanya di sini gitu, se-Indonesia. Ya, jadi harapannya semoga Teras Cerdas bisa menciptakan generasi yang berkualitas. Semoga bisa mengangkat mindset buruk untuk kampungan. Kalau harapan gue pribadi sebetulnya balik lagi ke awal cita-citanya Teras Cerdas ini kan untuk pendidikan yang kontekstual gitu, membuat masyarakat pada akhirnya setelah menerima pendidikan yang mereka butuhkan tuh mandiri gitu, mandiri dan mau peduli dengan teman-temannya yang lain, warga sekitar gitu. Jadi yang kalau yang gue harapkan sih terciptanya kader di Teras Cerdas yang itu berasal dari masyarakatnya itu sendiri gitu, dan pada akhirnya orang-orang dari luar ini bisa lepas dari Kampung Tengah dan Teras Cerdas di Kampung Tengah bisa dikelola oleh masyarakatnya sendiri gitu. Jadi masyarakat bisa mandiri,